Perquinho sudah berlari. Antara terus ke tengah. Adam Alis berjaya melepaskan diri. Dan Adam Alis betul-betul menjadi disebabkan kurangnya pemain di kawasan bertahan pasukan Selangor sebelum pemain Selangor menambil sepakan penjuru sebentar tadi. Dan pertandingan super seru. Hasil laga Persib Bandung versus Selangor FC di AFC Champions League 2 dramatis. Pertandingan super seru baru saja tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api kala Persib Bandung menjamu Selangor FC pada pekan ketiga AFC Champions League 2 2025-2026. Atmosfer stadion benar-benar membara. Ribuan bobotoh memadati tribun dengan nyanyian penuh semangat yang menggema sepanjang laga. Ya, di pertandingan ini, Persib tampil dengan tekad kuat untuk tidak merelakan 3 poin penting hilang di kandang sendiri. Para pemain terbaik pun diturunkan dan sejak menit awal, anak asuh Bojan Hoda langsung menekan pertahanan Selangor FC lewat permainan cepat dan agresif. Namun demikian, perlawanan tim tamu asal Malaysia itu tak bisa dianggap enteng. Meski Persib juga beberapa kali menembus celah pertahanan Selangor FC, namun harus diakui, lini depan Persib cukup kewalahan untuk menaklukkan penjaga gawang Selangor FC. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengakui bahwa Selangor kini menjadi lawan yang lebih berbahaya setelah mengalami perubahan di kursi pelatih. Benar saja, di bawah arahan Christophe Gamel, Selangor FC tampil jauh lebih rapi dan berani mengambil inisiatif serangan. Transisi cepat dan pressing tinggi beberapa kali merepotkan barisan pertahanan Maung Bandung. Setelah mengganti pelatih, mereka mulai membaik, mereka juga dihuni pemain yang bagus, terutama dalam penyerangan, ungkap Bojan Hodak. Di sisi lain, Christophe Gamel juga tak pelit pujian terhadap tim tuan rumah. Ia mengakui kualitas para pemain Persib Bandung yang dinilai memiliki kemampuan individu dan kerja sama tim yang sangat baik. Selain itu, dirinya juga mengaku mengenal baik pelatih skuad Maung Bandung, Bojan Hodak. Saya kenal Bojan, dia orang baik dan saya beruntung bisa berbagi momen dengannya. Persib punya banyak pemain berkualitas. Mereka bahkan hanya membawa 2 pemain lokal pada laga terakhir, sisanya pemain top. Kami tahu Persib tim besar, dengan dukungan fans yang luar biasa. Tetapi ini justru yang membuat sepak bola indah, kami ingin stadion penuh, ini atmosfer yang kami sukai, ungkap Christophe Gamel. Pertandingan ini benar-benar menghadirkan drama dan intensitas tinggi khas duel 2 klub besar Asia Tenggara. Baik Persib maupun Selangor FC sama-sama menunjukkan semangat juang tinggi dan permainan atraktif yang menghibur ribuan penonton di GBLA. Apapun hasil akhirnya, laga ini menjadi bukti bahwa AFC Champions League itu bukan sekadar kompetisi, melainkan panggung gengsi dan kebanggaan regional, di mana rivalitas dan respek berjalan beriringan. Lantas, bagaimana nih menurut para bobotoh tentang pertandingan ketiga Persib di ajang AFC Champions League ini? Tulis pendapat dan keresahan kalian di kolom komentar. Bojan Hoda dianggap punya kualitas mumpuni untuk menangani skuad Garuda, Mark Locke akhirnya buka suara. Sebagaimana yang diketahui, saat ini, Timnas Indonesia tengah membutuhkan nahkoda baru untuk menghadapi agenda-agenda besar yang akan datang. Ya, hal ini lantaran, PSSI baru saja memecat pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, usai raihan sangat buruknya dan gagal mengantarkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia yang sudah di depan mata. Saat ini, sejumlah nama tengah dirumorkan jadi sosok pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Menariknya, Bojan Hoda yang merupakan pelatih Persib ternyata masuk dalam radar. Masuknya nama Bojan Hoda ke radar PSSI tak terlepas dari pengalamannya. Kemampuan pelatih asal Kroasia tersebut dianggap sudah tidak perlu diragukan saat membesut tim-tim di Asia Tenggara. Ditambah lagi, dia juga sangat sukses bersama Persib Bandung dalam 2 tahun terakhir. Mengenai hal tersebut, Kapten Persib, Mark Locke sebenarnya mempersilahkan Bojan Hoda andai bersedia menjadi pelatih Timnas Indonesia. Namun, andai datang dari pendapat pribadinya, Mark Locke berkelakar tidak ingin melepas Bojan Hoda ke Timnas Indonesia. Pasalnya, dirinya masih ingin sama-sama merebut trofi juara Liga Indonesia 3 kali beruntun bersama Bojan Hoda. Dia menegaskan dukungannya agar Bojan Hoda tetap bertahan di Persib Bandung di tengah rumor dirinya menjadi kandidat pelatih Garuda. Menurut Locke, pelatih asal Kroasia itu masih memiliki misi besar bersama Maung Bandung, yakni mempertahankan gelar dan meraih hat-trick juara Liga Indonesia. Ia menilai Bojan Hoda sudah menjadi bagian penting dalam proyek besar Persib Bandung dalam beberapa musim terakhir. Ya, dia harus lihat, kalau dia mau, ya, silakan. Tapi kalau menurut saya, lebih baik tetap di Persib. Kita mau hat-trick juara, jadi, tidak bisa keluar, kalau dari opini saya, ungkap Mark Locke. Di sisi lain, Mark Locke juga masih enggan berbicara soal sosok pengganti Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Meski saat ini dirinya merupakan bagian dari skuad Garuda,
Klopp tak mau membuat banyak opini. Saat ini, fokusnya hanya bersama Persib dan tidak ingin memikirkan hal lain. Seperti saya bilang, ini bukan soal opini saya. Ada banyak orang punya opini. Saya cuma mau tanya soal Persib sekarang, karena saya saat ini berada di Persib, papar Mar Anthony Klopp. Zulkifli Lukmansyah terus tunjukkan tajinya di level U20. Bojan Hodak dibuat takjub begini. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku senang melihat performa impresif Zulkifli Lukmansyah yang tampil gemilang bersama Persib U20 di ajang EPA Super League U20 musim 2025-2026. Zulkifli menunjukkan ketajamannya dengan selalu mencetak gol dalam 2 pertemuan melawan Madura United U20 pada akhir pekan lalu. Dalam laga pertama, pemain muda tersebut mencetak gol di menit ke-53 yang membuka kemenangan Persib U20 dengan skor 2-0. Sehari berselang, Zulkifli kembali menjadi pembuka kemenangan setelah mencetak gol pertama dalam laga kedua yang berakhir 3-0 untuk kemenangan Mau Ungora. Melihat penampilan tersebut, Bojan Hodak memuji perkembangan Zulkifli Lukmansyah. Ia menilai performa Zulkifli menjadi bukti bahwa sang pemain memiliki potensi besar untuk berkembang di masa depan. Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan, semua pemain muda yang berlatih bersama tim senior Persib juga tampil bagus saat bermain di tim U20. Namun, Bojan menegaskan bahwa mereka tetap harus meningkatkan kualitas agar bisa bersaing di level tertinggi. Itu bagus, tapi ada perbedaan besar antara level Super League dan Liga U20. Bagus baginya mendapatkan kepercayaan diri dan terus mencetak gol. Semua pemain yang berlatih dengan kami bermain bagus di sana, tapi ketika mereka kembali ke sini, mereka masih harus meningkatkan level permainannya, ungkap Bojan Hodak. Lebih lanjut, Bojan menyebut bahwa kondisi fisik Zulkifli sempat menurun karena sakit, namun dirinya tetap berharap sang pemain bisa fokus dan terus berlatih keras agar berkembang lebih baik. Zulkifli Lukmansyah sebelumnya juga sempat mencuri perhatian para bobotoh saat tampil di turnamen Piala Presiden 2025 lalu. Performa gemilangnya membuat banyak pihak menilai ia adalah salah satu talenta muda paling menjanjikan di skuad Maung Bandung saat ini. Sudah jatuh cinta dengan tanah air, Shin Tae-yong rela tolak tawaran negara lain demi skuad merah putih. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengaku terbuka untuk melatih timnas Indonesia lagi. Shin bahkan menegaskan akan menolak tawaran lain jika Indonesia bersungguh-sungguh ingin mendatangkannya lagi. Yaps, kursi pelatih kepala timnas Indonesia kosong setelah PSSI berpisah dengan Patrick Kluivert. Kesepakatan PSSI dengan pelatih asal Belanda itu terhenti setelah timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kini, PSSI tengah mencari pelatih anyar untuk menggantikan Patrick Kluivert. Shin Tae-yong sendiri mengaku belum ada tawaran dari PSSI untuk kembali melatih timnas Indonesia. Dia menegaskan, saat ini belum ada tawaran resmi meski banyak rumor bertebaran. Hah, tawaran dari Indonesia? Belum pernah ada telepon atau tawaran resmi sama sekali. Belum ada sama sekali. Kalau nanti ada tawaran tentu saya akan pertimbangkan. Tapi prinsip saya, kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemana saja, ungkap Shin Tae-yong. Sebagaimana yang diketahui, Shin diketahui pernah melatih timnas Indonesia selama kurang lebih 5 tahun. Dia diberhentikan secara tiba-tiba saat timnas Indonesia sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Januari 2025 silam. Meski begitu, Shin mengaku hatinya tetap kepada timnas Indonesia. Pelatih berusia 55 tahun itu terbuka jika ada tawaran yang bagus untuk kembali melatih skuad Garuda. Jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran yang sedikit lebih baik dari negara lain, tetapi Indonesia menawar dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, jelas Shin Tae-yong. You never know what side with a back to the mat, gonna see where I'm at. I'ma fight like I'm mad, I'm a beast, something that they can never be me.